Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan shalihan maqbulan. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wahdina bi hidayatil Qur'an wa hassil maqasidana bi karamil Qur'an. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhifah 7, hikmah paling atas, barisan paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqshiruka fima tuliba minka iktalilun ala intimasi al-basirati minka. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka gunakan mana nih? Utawi nemen-nemeni sira, utawi ijtihad itu. Ijtihad itu kan usaha semaksimal mungkin. Oleh nemen-nemi ira fima ing dalem barang dumina kang den tanggung apa ma, kang wis den tanggung apa ma, laka kedue sira ae takfulu tegese wis nanggung, takafulu sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira bihi tetemune ma. Wa huwa utawi ma sing dimaksud barang-barang ki mung apa sih? Iku ar-rizqu rizki. Tafaddulan krana dadi anugrah minhu saking Allah. Wa ahsanan lan kebagusan. Qala ta'ala, qala berfirman sapa Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Al-ayat. Wa ka'ayyim lan pirang-pirang saking gegrem min dabbatin, saking gegremetan. Dabah iki makhluk melata, termasuk manusia ini terbilang dabah. La tahmilu iku ora bisa nanggung sapa dabah, apa dabah? Rizquha ing rizkine dabah. Allahu utawi Allah iku yarzuquha, paring rezeki sapa Allah ing dabah, wa iyyakum lan ing sira kabeh. Ila ghairi dalika maring iliyane ayat-ayat seperti itu banyak maksudnya yang berkenaan dengan konteks ini, artinya rezeki itu Allah yang nanggung. Di antara ma min dabbatin fil ardi ila ala rizquha, banyak sekali. Ini tawakkaltu ala Allahi wa ma min dabatin, terus wa ka'ayyin min dabatin ma min dabatin la tahmilu rizqaha illallah. Banyak sekali ayat-ayat itu. Ila ghairi dalika dan lain sebagainya, kalau bahasa kita begitu. Minal ayat dari nyatane saking biro-biro ayat. Kitab sirane. Terus tambahan mana iki yang inti lagi. Wa taqsirukan pepeko ira. Pepeko itu lalai dan kelalaianmu fima ing dalam barang terhadap sesuatu. Tuliba kang den tuntut dipurih. Nek tolaba iku mencari, tapi nek tuliba den cari. Den cari berarti dipurih, dituntut.
apa ma mingka saking sira wa huwa utawi ma sing diturih ke apa sing dituntut iku al amalu amal alladzi amal tatawassalu kang bisa tumeka sira bihi tetemune alladzi sebab alladzi adatan ing dalam adate ing dalam biasane bisa tumeka ila maulaka maring bendara ira maksudnya Gusti Allah bendara nyatane min adkarin nyatane pira-pira zikir wa shalawatin lan pira-pira salat wa auratin lan pira-pira wirid wa auratin man wirid wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kabeh dan lain sebagainya dzalika iki rujuke ning adkar wa ghairi dzalika lan mengkono zikir min anwa'i taati nyatane saking pira-pira wernane pira-pira taat. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa ma khalaqtu lan ora dadekake ingsun al jinna ing jin wal insa lan ing manungsa illa liya'budun kejaba supaya drapun biyen ngarani drapun padha nyembah sapa jin lan manungsa ing ingsun ni ingsun al ayat kalau ada kata al ayat berarti terus nosiro ing ayat maksudnya nek al ayat itu berarti ayat itu belum selesai masih ada lanjutannya belum bentuk satu ayat al ayat cara bahasa Arabe cara nahwune ay amdil ayatah teruskanlah ayat tersebut nerusna sira ing ayat fal matlubu mongko utawi kang den tuntut perkara sing dituntut minal muridi saking murid santri-santri iki sing dituntut dari diri seorang santri iki apa iku asyayu tumandang sa'yu iku usaha sing penting usaha tumandang fi quwwatil arwahi ing dalam pikuatane pira-pira roh ingat-ingat sing dituntut dari seorang murid itu sing penting golek piye supaya roh iku kuat roh ya bukan badan loh wa wa kuwatul ruh iku zikrul maula zikir ing bendorone zikir ing bose wa fi'lu malan agawe barang atau nglakoni sesuatu yuqarribu kang bisa marekake apa ma ilaihi maring maula maring gustine la kuwatal asbah ora kekuatane pira-pira awak atau badan sing dituntut iki usaha kanggo kekuatan roh silahkan mau usaha apa tapi sing intinya untuk menguatkan rohnya bukan untuk cari kekuatan supaya badannya kuat enggak itu sing dimaksud li'annahu karena setemune kekuatan asbah iku qaimun kang jumeneng tegak bihi sebab kuat apa wiruhu liyane asbah liyane murid wa wa ta'gori iku maulahu bendarane maula iku bendarane murid nah terus intinya mana iki susunannya nih coba papanin sama kalau enggak papan enggak bisa nih dalilun iku dadi pertondo alang timasil basiroti ing atase kebuseke terhapusnya mata batin atau penglihatan hati
peningale ati mingka saking sira ai amal basirah ai ama itu tegese wutone mata hati mingka saking sira wa ya utai basirah apa sih dimaksud basirah iku ainun peningal fil qalbi ing dalam ati nah jadi mata hati lah tudriku kang bisa nemu apa ainul fil qalbi al umura ing pira-pira perkara al maknawiyata kang bangsa maknawi kang bangsa ra ketok jadi nek mata batin itu bisa mencapai sesuatu yang tidak kelihatan yang sifatnya ya maknawi kama annal basara sebagaimana sesungguhnya peninggal meripat. Kalau basar itu peninggal empat ini mata ini basar, tapi nek basirah mata hati. Kalau basarun mata biasa ini mata telanjang ini. Kama anal basara sebagaimana sesungguhnya mata yang kelihatan ini mata kita ini itu yudriku bisa nemu bisa mencapai al muro ing pira-pira perkara al mahsusata kang kena den tingali kang kena di rasa indra maksus itu bisa dirasa digrayangi titik wa fi takbiri lan iku tetep ing dalam takbire Mbah Yai Musonef Mbah Yai Mu'alib pengarang kitab ini bil ijtihadi kelawan kalimat ijtihad kok dur mau ijtihad juga iku mau iku isyaratun aweh isyarah ila anna talabar rizki maring sak temene golek rizki min ghairi ijtihadin saking tanpa nemen-nemeni iku labak saurat dadi apa labak saiki maksud ora apa-apa bihi tetemune tolab lil murid maring murid wala yadulu lan ora nuduhake apa tolabur rizki min ghairi ijtihad alan timasi basiratihi ing atase kebusuke mata batine murid ini di TPS dari situ hikmah itu sampai di situ itu sudah ibaratnya alina lagi tema lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqshiruka fi ma tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Ini kurang kesusahanmu ijtihad itu kan kepayahanmu kangelanmu ya, dalam mencari sesuatu yang memang sudah ditanggung oleh Allah untukmu ya. Nah sesuatu ini dimaksud apa? Rizki yang dimaksud. Terus umpama disusun kalimatnya ini kangelanmu oleh golei rizki yang mana rizki itu sudah ditanggung Allah untukmu nah, kemana aja terus wa taksiruka fima tuliba minka dan olehmu pepeko kelalaianmu terhadap sesuatu yang dituntut darimu ya. Kelalaianmu terhadap sesuatu yang dituntut darimu. Apa sesuatu yang dituntut itu? Amal, ibadah. Nah, tadi sesuatu yang sudah ditanggung Allah, rezeki. Sementara Allah menuntut dari kita apa? Amal. Gitu? Tapi dua perkara ini kita sikapi terbalik. Yang sudah ditanggung Allah justru kita kepayahan untuk mencarinya ya sampai lali sembarangan justru yang dituntut oleh Allah dari kita malah kita
nyantai-nyantai aja amal ibadah. Nah, yang demikian ini dalilun alan timasil basirati minka, itu sebagai pertanda bahwa butanya mata batinmu. Ini bahasa ini kan untuk kasar. Mata batin bahasa buta, terhapusnya apa ya, terhapus kebusek itu, intimasi itu terbusek. Keawasan mata batin semula awas mulai, tapi krono tindakan-tindakan itu sehingga lama-lama jadi buret ya, jadi rabun, nggak ngerti urusan-urusan sing sifatnya maknawi. Lagi gini, sesuatu yang sifatnya maknawi itu tentu hanya bisa dirasa, disentuh oleh sesuatu yang maknawi pula. Itulah keuntungan yang sifatnya akhirat, tentu kan nggak bisa dikalkulasi secara nganggo kalkulasi sing ketok. Mergo barangnya ra ketok. Keuntungan iki ya ora ketok. Yang bisa melihat itu ya tentu mata batin. Mata batin. Iki contoh. Janjane Gusti Allah iki bener-bener tanggung jawab. Kowe tak dadekno ning donya iki aku sing adakne. Ya, sing mujudke iki aku tanggung jawab, wis tanggung jawab. Tugasmu mung sitok apa ngibadah nyembah ning aku. Wis kebutuhanmu tak cukupi kabeh. Kurang enak piye? Yo. Jadi andaikan kok ijtihad sebagaimana bentuknya, itu pun tidak akan bisa merubah nasib atau bagian seseorang. Akeh-akeh wong lali kan mergo iku. Ngene. Saiki ngene. Betapa Gusti Allah iku nanggung segala urusan kita. Cuma bahasa ini kalau kita tangkap hanya dengan indera telinga ini tak, ya opo iya to. Mesti nek sing keraguan, ya ta? Tenan to piye ngene kan. Wong mangan lho nek gak direwangi mergawe ya ora mangan tenan. Kan ada ngiang-ngiang ngono. Mergo apa? Soalnya anggapan selama ini mindset-e ngono. Wong nek buktine ora mergawe ya ora mangan. Buktine kan. Padahal semua itu sudah diatur sebagai skenario, bentuk skenario dari sana. Gitu loh. Kemarin di awal-awal itu sebab itu nggak bawa efek apapun terhadap takdir seseorang. Nggak akan bawa. Gitu. Makanya ya, bukan kok berarti bentuk usaha itu lalu kita hindari, dihilangi, enggak. Maksudnya anggapan selama ini loh yang perlu kita rubah. Bener. Oh berarti mergawe bener gak oleh dibayar. Enggak begitu maksudnya. Anggapan sing nek gak mergawe ramangan, nek ra mergawe rasa sugih iku salah kaprah, bener lho. Nek ngono berarti wong sing mergawe wajib sugih lho. Bener kan? Nek mindset ngono berarti wong sing mergawe bendina iku mestine wajib sugih. Buktinya ya enggak juga, ada yang mergawe santai rezeki lancar, yang buwet tuh sampai lali waktu ninggal kewajiban ya begitu saja. Ya, itu sebagai isyarat bahwa ya memang itu diatur karo pangeran, wis tau gak usah ngono. Tujuan tugasmu ki mung sitok illa liya'budun. Tugasmu ki Gusti Allah iki nyiptakno menungso lan jin supaya kon nyembah. Titik iku aja. Nah, ini sekarang yang perlu kita sadari sebetulnya ini Allah itulah telah menyiapkan rezeki termasuk segala sesuatu yang menyebabkan datangnya rezeki ke kita.
Mbuh sebab apa, mbuh lantaran piye, yang jelas rezeki ki nek wis jatah kita pasti nyampe. Pasti nyampe. Sebab-sebab iki wis diatur karo pangeran. Wis diatur. Pamane umpama sampean kok ngetes tenan, ngetes aja. Wis rasa mergawe. Nek pancen iku jatahmu isih enek, wis teko-teko. Cuma kira-kira mantep ora iki lho masalah iki. Si ada keraguan, coba. Soalnya wis disiapne kan Gusti Allah, termasuk sebab-sebab datangnya rezeki bagian kita. Itu sudah disiapne. Ya. Termasuk rezeki itu telah dicatat. Sudah dipas begitu bersamaan dengan peniupan roh ke janin. Biasanya kan peniupan roh itu kan pada usia 4 bulan janin gitu. Di situ ditulis nasib, jodoh, rezeki, ajal. Dan itu nggak bisa berubah. Nasib ini bagian maksudnya. Jodoh, terus rezeki, ajal, kematian. Itu tulis terus template ning kono cara ketok andaikan kelihatan ini ada kertas di situ tulisan. Si A bagian nanti di dunia begini, nasibnya begitu. Nah, terus rezekinya segini-gini. Jadi jatah rezeki itu selama masih ada berarti wongnya cek urip. Ini loh. Mesti dia masih hidup. Nggak enek ceritane wongnya isih urip jatah rezeki ini nggak enek. Nggak ada. Dan pengertian rezeki itu jangan hanya dibatasi hanya berupa uang saja. Rezeki itu termasuk umur, ya rezeki kita diberi iso ngabekan gitu, rezeki sehat, rezeki apa mana, iman, rezeki keperasaan nyaman, perasaan senang, bahagia, itu juga rezeki. Itu semua dicatat. Andaikan itu sudah jatuh habis, ya mati wongnya. Berarti mati. Jadi sebelum habis jatah rezeki, nggak mungkin orang itu mati. No. Dan rezeki itu sudah ditentukan. Tadi kan disebutkan rezeki itu sudah ditentukan. Sekian bagi si A, sekian bagi si B, sekian bagi si C, dan seterusnya. Tidak mungkin rezeki itu tentukan. Iki konsep rezeki kanggone si A, malaikat keliru alamat, salah. Nggak mungkin. Makanya kalau di dalam prakteknya, silahkan kamu meniru bentuk usaha. Tapi namanya rezeki nggak bisa ditiru. Umpama nenek tonggone kok dodolan ini kok lancar ikut, silahkan. Ya, usaha bisa ditiru tapi rezeki nggak bisa ditiru. Nah, itu bagian ditiru. Kalau itu bisa kita tanamkan dalam diri kita, maka ya muncullah hidup nyantai itu tadi. Usaha mereka tetap biasa, itu nggak bisa dihilangkan. Maksudnya tetap asakyu tadi tetap. Cuma anggapan bahwa kalau kita rezeki kita lantaran begitu itu salah kaprah. Intinya sing arep ditatakno, dipapakno, dibenerke kan yang begitu itu. Anggapan-anggapan itu. Soalnya Mbah Yai pengarang kitab ini di ujung keterangannya itu begitu. Ya ta? Anna tolabar rizki min ghairi ijtihadin la ba'sa lil murid wala yadullu ala intimasi basiratihi. Adapun mencari rizki yang tidak ngongsor, dalam arti tidak sampai mengabaikan kewajiban. Ya, golek rezeki ya sak lumrahe, mergawe sak lumrahe, wayah sholat ya sholat, wayah ibadah. Ya begitulah, begitu. Nah, yang demikian ini tentu tidak disebut sebagai butanya mata hati, atau tidak mengakibatkan mata hati kita jadi buta.
tidak sampai segitu. Yang begitu boleh. Nah ini artinya berarti kan bentuk usaha itu silahkan dilakukan. Tapi mindset sing anggapan bahwa rezekiku itu sangat tergantung dengan usahaku. Nah ini yang salah. Ini yang salah. Itu Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum al-ayat. Baik semua itu turja'un itu kan. Nah. Itu ayatnya Al-Quran. Allah adalah zat yang menciptakanmu, yang memberimu rizki, yang mematikanmu, dan yang menghidupkanmu. Dan kepadanya kalian dikembalikan. Wis ngonoton tanggungan iku sedaya. Razaqakum sing paring rezeki. Allah. Yuhyikum yang mematikan. Yung summa yuhyikum lalu menghidupkan. Ayatnya bahasanya mematikan dulu di depan. Terus menghidupkan. Ya, mematikan lalu menghidupkan. Kok kita yang matikan dulu, mati. Karena hidup di saat sekarang ini, ya, hidup yang nanti akan mati lagi. Jadi hidup ini bukan hidup yang sungguh. Jadi hayat yang abadi ya nanti. Makanya summa yuhyikum, lalu Allah akan menghidupkanmu. Allah yang menghidupkanmu. Berarti setelah ini nanti ada hidup lagi, hidup yang sebenarnya. Ini ayat menunjukkan bahwa tanggung jawab Allah menciptakan manusia, ya tanggung jawab memberi rezeki, yang mateni, yang uripi. Ya. Itu baik. Makanya ada hamba-hamba Allah yang terkhusus memang diberi rezeki. Ini sepenting roh konsepnya kulalah dalan. Kuncinya ini sebetulnya di Al-Quran semua ditunjukkan. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan banyak ayat-ayat begitu. Ada waman lan sapane wong yattaqikan takwa sapa man Allah ing Gusti Allah. Yaj'al mongkon dadekake sapa Allah Gusti Allah lahu maring dheweke makhraja ing solusi. Makhraja itu ing tempat keluar, jalan keluar dari segala urusannya. Atau ayat lain, Allah yang menjadikanmu barang siapa yang bertaat kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusanmu mudah. Yaj'alhu min amrihi yusra. Mudah. Jadi selalu ada solusi. Bahkan Allah menjamin memberi rezeki dengan dari jalan yang tidak disangka-sangka, cara yang tidak dinyono-nyono. Wong kadang sing diangen-angen ora tumomo. Sing wis nyata dijogok-jogokne, walah ternyata ya ora teko. Nah justru ya di luar pikiran kita dilalah enek sing teko. Itu kan jenenge min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitulah cara Allah mendidik kita supaya kita ini sadar begitu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Layakun. Terusane. Ta'akhuru amatil atoi ngono iku.
layakun ojo ono apa ta'akhuru amatil atau itoi terlambatnya kerine jadi kerine mongso peparing bita'akhurima kelawan kerine barang yakau kang tumiba apa fi ing dalam zaman ing dalam mongso ma'al ilhahi sertane oleh nemen-nemeni fi doa ing dalam donga ya zulu iku ngilangi apa ausafun basyariyatika pira-pira sifat manungsa sira kabeh wa rafa'alan ngilangi wa raf'il khijabina lan ngilangi pira-pira hijab atau aling-aling angka sang sira wa wusuli kana tumungora ila maula kamaring pendoro iku mujiban bisa nyebabake iku mujiban ndadekake ngene kene mujiban iku ya wajibake asline coba pengertian iki ndadekake riyaksika maring putus asa ai min ijabati doa tergese saking disembadani doa diijabahi doa bahwa mongko utai doa iku dumina wis den tanggung laka maring sira ini bahwa mongko Allah iku dumana nanggung sapa Allah laka maring sira al ijabata ing ijabah ki ing nyembadan itu binahwi qolihi kelawan sepadane ngendikane Allah contohnya ngendikane Allah ud'uni astajib lakum ud'uni padha ndonga sira kabeh ing ingsun kan mulo dijaluk diminta silahkan kamu meminta kepada astajib lakum mongko nyembadani ingsun lakum maring niscaya akan aku kabulkan kan gitu tak fima ing dalam barang yaktaruhu kang wis milih sapa Allah ing ma laka maring sira la fima ora ing dalam barang yaktaruhu kang milih sira ing ma linafsika maring awak sira wa fil waqtil ladzi yuridu dan ing dalam waktu alladzi yuridu kang ngersakake sapa Allah ing waktu la fil waqtil ladzi ora ing dalam waktu alladzi turidu kang ngarepake sira ing waktu faqad yakunu mongko terkadang ana apa al hijabu aling-aling maka makna qad iku faqad iku nek neng maksud neng fi'il mudhari iku bimakna taqlil iku sithik tapi nek masuk di fi'il madhi bimakna taukid mengukuhkan arti umpama fi'il madhi itu kalimat yang mengandung arti kata kerja yang sudah lewat kayak contoh qad kana nabiyyu qad kana nabiyyu sungguh nabi telah itu berarti menunjukkan arti yang ukuh sungguh itu benar-benar wis terjadi dan dulunya ada yang menyaksikan tapi nek masuk di fi'il mudhari qad yakunu seperti itu maknanya ora kok sungguh-sungguh tapi terkadang makna taklil sedikit menyedikitkan namanya terkadang berarti kan enggak selalu gitu loh. Tidak selalu nah di sini jadi gini faqad yakunu mongko terkadang ono yang terkadang ini berarti kan enggak mesti opo al hijabu aling-aling maksudnya aling-aling ini gak dijabahi doa gitu alal murid ing atase murid iku khairun luwih apeh lahu kanggone murid gitu
supaya apa liyajtahida supaya nemen-nemeni sapa murid ijtihad fil a'mali ing dalam pira-pira amal ngene wa yadumu lan supaya langgeng apa khaufuhu wedine murid min maulahu saking bendarane murid ini alasannya ngono perlu di anu iki ditulisno jadi gini cara arti bebasnya begini ojo sampai janganlah terlambatnya dikabulkannya doamu gitu. Ingat janganlah doa kamu yang terlambat dikabulkan itu membuatmu jadi putus asa dari rahmat Allah. Dan yakinlah bahwa Allah tetap akan mengijabahi, akan mengkabulkan doa, pasti. Dan yakin itu, harus yakin, pasti. Karena Allah sendiri yang janji. Gak mungkin Allah melindani janji. Gak mungkin. Ud'uni astajib lakum, itu doa. Astajib itu berarti janji Allah. Pasti itu. Cuma masalahnya begini. Tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki kemauanmu, nafsumu. Termasuk timingnya itu sesuai karepe Gusti Allah pasti iki. Ora kok sesuai waktu sing mbok karepne. Ngene. Saiki contoh. Dungane seorang nabi saja, gitu? Seorang nabi, iku sampai puluhan tahun baru dikabulkan. Dungane Nabi Zakaria, Nabi siapa kan ya punya putra putra, dijawab oleh Gusti Allah. Tapi dikabulkannya kapan itu? 40 tahun berikutnya. Tungguin Nabi pada supaya apa? Supaya si hamba ini agar senantiasa selalu semangat. Dungo ya semangat, usaha supaya dungune dikabulnya ben semangat. Ternyata di situ ada pahala yang disiapkan Allah. Benar? Ada pahala. Berarti semakin lama masa menunggu dikabulnya doa, maka semakin banyak kesempatan dia mendapatkan pahala itu. Cuma ya kuwi donga itu termasuk ibadah. Termasuk masa penantian donga dikabulno. Itu juga termasuk ibadah. Tapi dengan syaratnya sabar. Terus ojo suudon. Syaratnya kuwi. Jadi donga kuwi diperintah berarti ndonga kuwi ibadah. Kok urung-urung juga dikabulkan, kita menanti, masa penantian itu dicatat ibadah. Catat ibadah. Ojo keputus asa. Ya ini contoh ya. Allah kan berjanji sudah. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan kasih pahala, akan kasih rezeki di mana tidak direncanakan. Termasuk ayat berikutnya ya contoh intang surullaha yang surkum. Ayat itu, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Intang surullah yang surkum. Saya contoh sejarah kurang apa? Umar kurang boleh dakwah jihad dalam menolong agama Allah. Ujung-ujungnya mati terbunuh.
Ya. Utsman kurang opo leh berjuang nulung agamanya Allah. Ujung-ujungnya terbunuh. Sayyidina Ali, jadi sahabat-sahabat Nabi ini ternyata terbunuh. Lah apa Gusti Allah orang nuhun janji nih. Nah, gitu. Gitu. Nah, ini tentu ada alasan tertentu yang memang hanya Allah yang tahu. Makanya setidaknya kita tetap husnudzon. Jadi kenapa andaikan Allah menakdirkan para sahabat dalam perang selalu menang. Soalnya yang dibela itu Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat. Siapa yang berani? Ya, entoh para sahabat bahkan Nabi sendiri pernah mengalami kekalahan. Ya, bahkan Nabi dalam perang itu ada yang sempat anak betisnya berdarah, sempat bibirnya berdarah kena anak panah. Ya, padahal Nabi andaikan dungo, maksud dungo Nabi gak dikabul nih. Ya, sudah tumpes saja, tumpes saja. Ya, cuma ada proses Allah menghendaki sesuatu untukmu ya sesuai karepe Allah, termasuk time-nya. Waktu yang diharapkan Allah bukan waktu yang kamu harapkan sesuai nafsu. Sing pas. Soalnya Allah lebih tahu terhadap apa yang terbaik buat hambanya. Nah, awak dhewe kan koyok-koyoke apik ngono to. Pokoke anggere sesuai ning ati ya apik. Sesuai ning nafsu kita ya apik. Kayak ngene iki ya musim haji niku ya Allah, ngene iki janjane umpama dikabulno wis ora kaya nek kaji cek masa muda. Ngono to, karepe kan ngono to kowe. Pokoknya begitu dikei rezeki tiba wis tuwa. Ini karepe wae kan ngono to karepe. Ternyata di sana lebih tahu apa yang dimaksud tentang apa yang terbaik buat kita. Makanya yang ini disebut sesuatu yang terbaik buat kamu menurut Allah. Ora kok menurut nafsumu. Dan menunggu sesuai waktu yang terbaik menurut Allah buat kamu. Ya, bukan waktu yang terbaik menurutmu. Ya, bukan itu maksudnya. Supaya apa? Gimana ceritane? Alasane liyajtahida fil a'mal wa yadumu khaufuhu min maulahu. Supaya si hamba ini selalu berusaha terus ya toh, untuk beramal ya beribadah ya ndonga barang kuwi malah tekun malah semangat lagi ibadah. Jadi kalau segala sesuatu itu diawali dengan husnudzon, insyaallah enak. Intinya begitu. Ada beberapa catatan kemarin saya sengaja untuk menulis. Jadi saya ulangi lagi, doa itu ibadah. Andaikan kok belum juga dikabulkan, kita tetap berdoa karena itu ibadah, karena itu perintah. Terus masa menunggu dikabulkannya doa itu juga termasuk ibadah. Masuk ibadah. Tentu ibadah yang dimaksud, doa yang dimaksud ibadah itu tentu ibadah, doa-doa yang tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam arti tidak semua doa sing catat ibadah. Jadi nek donga iku ya donga wis. Nek pengen dikabulno ya dikabulno sih jenenge donga minta. Tapi donga iku sadarlah bahwa kita berdoa itu diperintah. Nah, ayatnya iki mau ud'uni astajib lakum.
ngono. Soalnya dalam pikiran kita mungkin opo nek ora ndonga ki ora dikasih, ya ta? Sesuai dengan keterangan di atas tadi, opo rezeki ki nek ora dijaluki ngene ora temurun, ngono ya. Jadi enggak begitu, karena ini doa menunjukkan bahwa kita ini seorang fakir yang memang butuh pada Allah. Ojo punya anggapan bahwa oh ini rezeki wis ditabu apa wis ditakdir wis dipasti wis kan nek gak direwangi ngene ya ceblok. Jadi itu salah. Jadi ngene iki diperintah supaya kita usaha, supaya kita sadar bahwa kita ini makhluk lemah yang butuh. Makanya wong nek ora tau donga dianggap wong sombong, seakan-akan gak butuh yang pengiran. Menunjukkan orang yang gak butuh yang pengiran. Gitu loh. Jadi doa yang dianggap ibadah termasuk menanti dikabulkannya doa itu termasuk ibadah. Catatannya ini satu, doa yang tidak bertentangan dengan hukum akal dan hukum adat. Ya gak neko-neko lah, doa ini sebagai biasa aja. Seperti sing gak masuk akal dijaluk. Ya Allah, kayak nenek. Ayo Jibril turunkan uang. Jibril turun uang. Kira kayak mau ceblok-blok udah ya masuk akal tuh. Nek zaman biyen ya kecuali Nabi loh, Nabi Rasul boleh begitu. Kayak dengan Nabi Musa Allah manzil ma'idatan minas sama gitu. Ya Allah turunkan makanan dari langit. Meskipun enggak turun langsung tetap donga itu kan isbatnya kan jaluk panganan gitu. Ya Allah turunkan makanan dari langit. Nah, itu kan kok nggak masuk akal melayani adat. Yang begitu ya nggak termasuk kecuali Nabi loh ya. Karena Nabi itu hakikatnya doa itu untuk hamba umat-umatnya, bukan untuk dirinya. Kalau memang itu pun terjadi ya toh, maka itu tidak termasuk disebut dikabulkan, tapi disebut istidraj. Hati-hati bagi orang biasa. Ya kayak mana mau Jibril turunkan uang. Jibril diceluin. Andai kan benar terjadi, hati-hati bisa jadi itu istidraj bagi orang selain Nabi dan Rasul atau mungkin selain wali. Nenek wali ya bodoh wali karena kekasih Allah bisa aja. Kemudian syarat berikutnya tidak minta hal terhadap sesuatu yang telah diharamkan, tidak meminta sesuatu perkara yang halal terhadap sesuatu yang telah diharamkan. Maksudnya ini barang semesti haram lagi jaluk diharam. Ya Allah Gusti kula niki terus terang pripun pengin arak mungkin jenengan halalaken arak. Jadi arak wis nyata diharamkan minta dihalalkan. Yang begini ini termasuk etikanya salah, nggak beradab. Ya, termasuk minta yang perkara yang sudah disebut haram kayak riba, kayak judi, adunan dan sebagainya itu kan di dalam Al-Quran sudah nyata diharamkan. Jaluk dihalalnya, nggak bisa. Dan itu nggak mungkin kabulkan. Itu yang demikian itu biar nunggu sampai bertahun-tahun ya disebut ibadah. Wong dungane wis salah. Bahasa doanya sudah nggak punya etika. Sudah salah. Mana tidak minta sesuatu yang rusak. Awak dhewe iki biasanya sing diminta justru hal yang rusak. Dunya sing diminta ke harta. Harta kan rusak toh. Harta ya rusak dong. Enggak ada di dunia ini yang enggak rusak. Enggak ada yang minta kira-kira pahala di surga dan kan di sana yang kekal abadi. Mintanya sesuatu yang rusak, kebanyakan begitu. Makanya yang mana menunggu, yang mana yang menunggu ya ada di ibadah. Mergo dungane mung sekitar itu.
gitu. Kemegahan, pangkat, derajat, kedudukan, itu kan ya sifatnya kan sementara. Jadi yang diminta justru sesuatu yang rusak, yang akan menjadi rusak. Terus syarat mana? Tidak boleh berdoa dengan coba-coba. Nah, kita coba-coba lah barangkali dikabulkan. Nah ini berarti kan menunjukkan keraguan sudah. Awalnya itu sudah salah. Kita coba tunggulah untuk menuruti kabulnya pangeran. Nah ini sudah salah itu. Dari awalnya sudah nggak yakin. Itu nggak boleh. Tidak boleh menganggap besar permintaannya. Meskipun kita meminta ini urusan besar menurut kita, tapi jangan anggap itu yang besar. Karena apa? Menurut Allah kecil, kecil. Ini urusanku gede, kebutuhanku oke, ini urusan besar. Permintaan ini yang luar biasa. Dungo ini dungo yang penting. Nggak usah memandang dungo itu kayak terlalu besar. Karena apa? Menurut Allah itu kecil. Yes, itu mau sebenarnya dongo terserah apa yang sesuai dengan yang disampaikan. Sing penting sadar bahwa dongo itu diperintah. Jadi kita dongo ini ngelakoni perintah. Ya kalau nunggu dongo itu dikabulne. Sampai kapan? Terserah Allah. Kalau kita menganggap oh kok ya pas ini nanti dongo itu dikabulnya sekarang pas. Tidak menurut kita. Jadi sing donga harus optimis lah, maksudnya husnudzon yang pangeran yakin bahwa donga itu dikabulkan. Terus baik sangka, husnudzon ya. Tidak boleh mengganggu terhadap kefarduan atau kewajiban yang sudah ada. Ya, tidak boleh mengganggu sesuatu yang fardu. Gini saya mendapatkan contoh begini. Kita kira berdoa toh. Berdoa itu kan sunnah. Doa itu sunnah. Terus tiba-tiba ada orang yang kecelakaan. Katakan ada anak jebong sumur. Tapi kita masih asik dongo. Nah, dongo seperti ini enggak termasuk. Mestinya yang lebih fardu menolong. Nah, jangankan kita doa, yang sholat fardu itu. Kita lagi sholat duhur, tiba-tiba ada anak yang kecelakaan atau jatuh. Kalau nggak segera ditolong, bisa jadi tambah parah atau ketabrak motor atau bocah kecepit selawang. Nah, sholat ini harus dibatalkan. Mestinya pada dasarnya sholat dibatalkan itu dosa, nggak boleh tanpa alasan. Tapi mengejar sesuatu yang lebih fardu, yang lebih lebih mendesak. Nek sholat kan hukumannya cek kena. Nek dikirakan waktunya cek longgar ya. Waktunya cek longgar, nanti kan bisa diulang lagi. Tapi nek bocah ketika kecepit lawang wis jurat jerit ngenteni marine sholat. Sementara sholatnya sholat duhur lagi rakaat pertama. Nggak sesuai lah ngenteni. Ya nek iku kecepet lawan nek kecemplung sumur. Jadi seperti itu. Artinya donga kita itu yang ibarat sunat, jangan lalu merusak hal yang fardu. Maksudnya ketika ada fardu yang datang, ya dibubarkan ini doanya untuk mengejar hukum yang fardu tadi. Terus tidak kecewa atas keterlambatan ijabah dan doanya. Ya umum itu sampai kita suudzon yang pangeran. Segala semacam wis diatur, bahkan ijazah ngene guru wis ayat sampai tekan sholawat sembarang kali wis diamalne. Kok gak dikabulkan juga.
Nah, yang begini kan suudzon pengiran. Jadi terlambat itu juga termasuk ibadah. Harus mengetahui bahwa arti doa yang dipanjatkan. Oke, dungo bahasa Arab kayaknya, tapi gak ngerti artinya. Mestinya dalam hati dia minta rezeki, tapi tidaklah lafaz yang diucapkan, justru minta umur panjang. Umpamanya itu minta apa? Mestinya dia mintanya segera dilunasi utangnya, tapi dalam hati begitu. Tapi lafaz yang diucapkan beda jauh dari arti itu. Makanya kudu ngerti artinya minimal kudu ngerti. Nek ora bahasa Arab ya bahasa Jawa lah, bahasa daerah masing-masing. Jadi karena doa itu kan munajat kepada Allah. Jangan sampai kita di hadapan Allah kayak linglung. Ya, mulutnya bicara ini tapi dalam hati mestinya yang diminta lain itu. Ya. Jadi kan malaikat barengan bingung karepe arek iki ya apa sih? Omongannya karo artine beda. Kecuali ini ayat Al-Qur'an ya. Makanya ayat Al-Qur'an nek kita berdoa pakai ayat atau berbentuk ayat, maka tidak boleh dirubah meskipun iku senggote muktakalim. Ya, contoh umpamanya kita ini lagi apa mimpin doa ini, tapi yang dipakai doa itu ayat. Umpamanya Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu kan mutakalim wahdah. Artinya untuk diri sendiri. Artinya ya, itu kan dungane Nabi Musa toh di saat diutus Allah untuk menghadap memerangi mendakwai Rasul Fir'aun. Nabi Musa aja berdoanya begitu, Rabbis shrahli sadri. Ya Allah lapangkan dada. Mudahkan urusanku. Karena Nabi Musa sendiri sadar yang dihadapi itu siapa. Seorang yang dolim, raja yang dolim, yang berkuasa saat itu. Dan lebih beratnya lagi, Fir'aun itu dulu yang ngomong dia. Ya beratnya kan gitu. Nabi Musa itu kecil ngomong. Fir'aun dibesarkan di kalangan istana. Anggap aja kayak makan minum di situ kan yang membesarkan. Makanya ya di samping beban karena perintah Allah ini beban moral dianggap-anggapannya wong tua lah ibaratnya kan. Makanya Nabi Musa Rabbis shrahli sadri. Andai kan kita gunakan doa itu nggak bisa dirubah, nggak usah dirubah meskipun kita sedang imami. Nggak boleh Rabbis shrah lana sudurona wa yassir umurona, nggak bisa, nggak boleh karena itu ayat seperti contoh Allah mazidni ilman nafi'a warzuqni fahma dan seterusnya. Itu kan menunjukkan arti satu toh, sidni ilman nafi'a warzuqni. Zuqni itu kan satu toh. Tapi karena itu ayat nggak boleh dirubah. Itu loh, nggak boleh dirubah. Terus mana? Harus sopan. Maksudnya bahasanya tentu harus bahasa yang sopan. Nggak boleh kita memakai bahasa yang kasar atau meminta sesuatu yang jorok. Bahasa yang jorok. Nah, biar nenek pondok kan biasa rare. Jadi dungane iki Allahumma tawwil dakrona waqtalhu qawiyan. Qawiyan ini kan kuat. Ya dah. Tawil ini panjangkan. Ini kan nggak sopan tuh bahasanya. Jadikanlah kuat, daiman, tahan lama. Daiman ini kan langgeng loh, tahan lama sendiri. Enak ini. Yang itu nggak sopan namanya, yang begitu nggak boleh. Boleh. Ya, terus gini lagi, ada beberapa catatan. Hendaknya berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Makanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini kan?
Itu ayat Al-Quran. Allah mempunyai asma-asma yang baik, maka berdoalah engkau kepadanya memakai itu, kalimat itu. Terserah, kalau kita mau diberi rezeki ya bisa juga ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kalau ingin kemudahan urusannya ya Fatah, ya Fatah. Itu Asmaul Husna. Ya Fatahi, ya Allah Tuhan yang maha membuka jalan. Pengen ilmu ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit, itu yang maha menyebarkan, yang maha murah. Bagaimana? Jadi sesuaikan itu. Ya Rozak, ya Rozak, ya rezeki. Ya Fatah, ya Alim, ya ngapura, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Terserah. Pakai asma-asma Allah, Asmaul Husna. Terus harus sepenuh hati, harus yakin bahwa tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah. Karena kita mintanya kepada Allah, hanya Allah yang mengabulkan doa. Terus hendaknya dengan disertai makan, minum yang halal. Jadi andaikan kita berdoa, jadi tadi di atas kan disebutkan harus husnudzon. Ya, bisa jadi mungkin ya, kenapa doaku kok belum dikabulkan juga sekarang? Bisa jadi mungkin kita berbenah dirilah, berintrospeksi. Bisa jadi makanan kita yang gak halal, minuman kita yang, pakaian kita yang kita kenakan gak halal, atau mungkin cara kita bekerja gak halal. Banyak sekali faktor-faktor itu menurut pikiran kita. Jadi jangan zaman seundon dulu. Tapi lebih baik kita menyalahkan diri sendiri, supaya muncul husnudzon. Andaikan belum dikabulkan, yaitu koreksi dulu diri kita. Mungkin bahasa kita yang, atau mungkin permintaan itu enggak sesuai dengan kondisiku yang sekarang, atau mungkin permintaan itu enggak sesuai dengan taraf ibadahku yang sekarang, atau mungkin permintaanku terlalu berlebihan dibanding dengan posisiku sekarang. Macam-macam. Jadi tetap husnudzon yang pengiran. Terus harus ikhlas, karena doa itu adalah perintah. Jadi tunggu itu ikhlas. Nah, termasuk yang ngamini tunggu itu ya ikhlas. Kadang tunggu itu ngamini itu kayak orang abang-abangan. Begitu semangat ngumen, amin. Padahal mestinya ya amin niku kalimat sing kanggo doa iku ane panjang, mine panjang. Amin, amin. Iku sing bermakna semoga engkau kabulkan doa kamu. Aja kok kaya sing saiki lagi viral kuwi. Wong donga iki gak boleh baca amin. Alhamdulillah. Koplak. Ya kaya wajibna pangeran. Wong Kanjeng Nabi saja ketika Jibril berdoa, Nabi ditawar, Muhammad, maukah kamu mengamini aku yang berdoa? Oh ya? Amin toh? Bukan alhamdulillah. Kok seakan-akan Allah mewajibkan Gusti Allah kudu alhamdulillah. Nah, ini coba melak ngono. Nabi ku pernah ngamini dungane malaikat Jibril ketika naik mimbar ku amin. Mudun dari mimbar ya amin. Terus punya amin 3 kali. Itu artinya Nabi mengamini dungane malaikat Jibril. Kan amin kan? Ora kok alhamdulillah. Lah saiki enek wong muni donga ki ora usah amin. Donga kudu alhamdulillah. Nek amin ini berarti urung yakin. Maknane amin kan, ya Allah kabulkanlah doaku. Kan ngono to. Semoga kau kabulkan doaku. Nek jenenge wong minta. Jadi harus ikhlas karena doa itu ibadah. Ini kembali kepada doa tadi ya, konteks awalnya yaitu
janganlah keterlambatan dikabulkannya doamu membuat engkau putus asa akan rahmat Allah. Bisa jadi ya, Allah memilih momen yang baik buat kamu, termasuk Allah memilihkan sesuatu yang terbaik buat kamu, termasuk waktunya. Dan jangan khawatir bahwa doa itu perintah. Nah, perintah berarti kan umpama dilakoni kan ganjaran. Termasuk masa penantian dikabulkannya doa itu juga ibadah. Dengan syarat mau dungone kudu mau. Terus etika doa nih oke mana jan? Oke. Ya. Termasuk hiji wudu. Wudu lah. Apa donga iki ya duwe wudu. Nutup aurat, madhep kiblat. Nah, syaratnya oke. Ya apa madhep liyane kiblat kok gak nganu, Gusti Allah enggak gimana-mana, enggak diarah mana-mana. Silakan. Tapi etika itu sudah ditentukan. Nah, kalau begitu sholat bareng lah sakalepe boleh. Nah, karena sholat itu sudah ditentukan madhabnya kiblat. Terus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ini etika doa. Bahkan ini kayak syarat. Donga iku kudu diawali bismillah, alhamdulillah, sholawat. Karena donga iku nek ora dikawiti sholawat, ibarat surat ora nek perangkone. Kirim surat gak nek perangkone. Alamatnya jelas tapi gak nek perangkone ya. Utawa nek perangkone tapi gak nek alamatnya. Padha wae intine gak tekongkon. Nanti ditutup juga begitu juga. Alhamdulillah terus sholawat. Nah karena donga itu diawali bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Terus silahkan donga terserah. Nanti ditutup juga gitu, tutupnya setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu kan itu selawat kita. Ya kalau ditutup itu dibalik. Kalau di awal tadi alhamdulillah duluan, ya, terus sholawat. Kalau ditutup, penutupnya sholawat duluan terus alhamdulillah. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai tak? Penutup. Nek kanggo penutup diwale. Itu etikanya begitu. Terus mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ke wajah. Ini ada dalilnya. Nah, kedua tangan itu begini caranya ya. Biasanya donga itu. Ini ada yang begini, ada yang dirapatkan begini. Coba ujung jari ini menghadap ke atas. Ke wajah ini tidak boleh malah ke atas, ini tidak boleh. Harus begitu. Gini. Apalagi donga pas yo ning masjid atau ning omah ngono kan di atas ini. Ini enggak boleh. Dungane gini. Jadi telapak tangan ini menghadap wajah, sebagiannya wajah di sini. Engko nek wajah iku dihadap ke kiblat, dihadap ke dhuwur, berarti telapak tangannya bareng gini lah. Jadi intinya ini telapak tangan supaya menghadap wajah, supaya wajah sendiri enggak ke atas, enggak menengadah ke atas. Yang mengadai tangannya. Nih, ini jari-jari ini ke atas. Ada yang digerak-gerakkan gini. Silahkan aja. Terus tidak mengangkat pandangan ke atas. Jadi tidak boleh mengangkat pandangan ke atas. Terus kalau bisa diulang-ulang, maksudnya dengan sungguh-sungguh. Ini kok orang enggak seperti apa yang dikatakan orang, Allah itu ora Buddha. Boleh donga kok kaya ngono sampean. Padahal donga ngono iki malah dianjurkan. Ya. Rabbana dhalamna anfusana. Diulang-ulang malah apa? Malah ketok serius ya. Dengan nada yang suara yang sedang, enggak terlalu keras, enggak terlalu lemah. Ada yang sedang.
Maksudnya pokoknya bener-bener etikat kayak wong jaluk suaranya sedeng, nggak terkesan membentak-bentak, juga nggak terkesan malas kayak ngamini barang orang gerbang, gak jelas. Jadi terus dengan khusyuk itu dalam arti ya artinya khusyuk, anggota badan pun juga menunjukkan kekhusyuan, tenang, enggak ubah-ubah sampai yo bergerak-gerak. Terus etika lagi tunggu itu mendahulukan kalimat-kalimat yang menunjukkan arti taubat istighfar ya. Umpama kita ini biasa setiap hari kan doa toh, andre yang kita minta kan banyak sekali. Dari sekian permintaan itu dahulukan permintaan yang isinya tobat atau minta ampun atau memintakan ampun orang tua. Habis sholawat kan, sholatan tujina min jamilah waliyul abad dan seterusnya, terus Allahumma gfir ini dahulukan, atau Rabbana dzalamna anfusana boleh. Sepenting kalau maghfir dahulukan dulu. Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina wa li akhwina dan seterusnya. Jadi minta ampun ini didahulukan, termasuk tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina dan seterusnya. Innaka antat tawwabur rahim. Tobat dan istighfar didahulukan. Baru donga liyane dalu apa? Anak saleh. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana. Apa maneh? Ada dari rezeki, Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wafiqna amalan warzuqna rizqan halalan thayyiban dan seterusnya. Terserah mau dungo apa, pokoknya sekian banyak permintaan dahulukan minta ampun, menjaluk ngupul dan bertobat. Terserah dungo liyane. Setelah itu ditutup juga dengan cara yang seperti tadi. Semuanya begitu. Nah, itulah dua makalah yang bisa kita sampaikan malam, bermanfaat. Nanti ada catatan khusus. Al-Fatihah. Alhamdulillah.